Yang menarik dari akun Fufu Fafa ini adalah kenapa tidak muncul saat Pilpres. Tapi kenapa munculnya begitu mau pelantikan presiden terpilih. Itu menarik untuk kita kaji. Kenapa? Sekarang ini lagi zamannya cerita orang terkait sandera menyandera. Apakah ini juga mengarah ke sana? Itu yang perlu kita kaji. Sehingga apa yang disampaikan bahwa ada yang mau ngadu domba itu bisa terbukti. Betul ada yang mengadu domba atau upaya menyandera. Kan seperti itu. Nah, jadi pengusutan terhadap segala sesuatu itu, betul yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo menjadi benar adanya. Mau cepat berhenti, usut. Selesaikan. Kalau tidak, dia akan terus berputar. Kenapa? Tidak ada jawaban. Apakah itu akun Fufu Fafa itu memang punya Gibran atau tidak? Ya usut, pastikan. Kalau punya Gibran mungkin bisa dimaafkan. Kalau bukan punya Gibran, ya dicari saja pelakunya, kan gampang. Nah, ketika kemudian tidak ada upaya itu, maka dia akan terus berkembang menjadi dugaan, tafsiran, dan sebagainya yang belum tentu menguntungkan buat Gibran. Itu yang pertama. Terus kedua, tentang jet pribadi, itu menjadi menarik karena yang melakukan adalah Kaisang. Kalau kemudian pejabat lain melakukan itu, perlu diusut, ya perlu juga. Tetapi karena seperti yang disampaikan Pak Roy Suryo itu dia terbang ke berbagai negara dan tempat, sehingga harusnya itu menjadi lebih penting untuk diusut dahulu. Dan itu sepertinya menjadi kesepakatan kita bersama, walaupun dengan bumbu bahwa yang lain juga diusut, betul, karena semua berada hak yang sama di muka hukum. Begitu loh. Nah, yang ketiga adalah kita sudah setuju bahwa ketika tanggal 20 Oktober, maka power Jokowi hilang. Problemnya adalah bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah pengusutan terhadap Fufu Fafa? Apakah pengusutan terhadap jet pribadi dan sebagainya akan bermunculan bisa saja di kemudian hari? Itu akan berhenti tanggal 20 Oktober atau justru berlanjut ke pengadilan? Itu akan menarik untuk kita lihat ke depan. Terima kasih. Cek fakta, pemilik akun Fufu Fafa terkuak, Anies Baswedan segera gantikan Gibran jadi Wapres Prabowo. Dipublikasikan oleh Bisnis.com. Bisnis.com, Jakarta, tengah viral sebuah isu yang menyebut jika Anies Baswedan akan menggantikan Gibran jadi Wapres Prabowo Subianto. Dalam narasi konten yang viral di YouTube itu, Anies disebut akan menggantikan Gibran sebagai Wapres pada pelantikan tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Anies dampingi Prabowo, Gibran batal dilantik, bunyi narasi dalam video tersebut. Sebagaimana diketahui, belakangan memang viral isu yang menyebut jika Gibran Rakabuming Raka batal dilantik jadi Wapres. Isu yang beredar menyebut jika Gibran terbukti sebagai pemilik akun Fufu Fafa yang banyak melontarkan kalimat hinaan kepada Prabowo. Tapi benarkah? Meski demikian, setelah Bisnis melakukan penelusuran, kabar tersebut hoaks alias tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hingga saat ini, tidak ada atau belum ada kabar resmi yang menyebut Gibran akan digantikan oleh Anies Baswedan. Sebelum Anies, Puan Maharani juga sempat jadi perbincangan karena diisukan menggantikan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden, Wapres. Hal ini mencuat setelah dibicarakan oleh John Sitorus di kanal YouTube MPTV berjudul, Gara-gara FUFUFAFA, Gibran bisa gagal jadi Wakil Presiden, yang diunggah pada Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Dalam video tersebut, John Sitorus mengatakan bahwa nama Puan Maharani masuk daftar pengganti Gibran. Banyak yang berpendapat bahwa Ibu Puan Maharani akan diusulkan menjadi Wakil Presiden, ucap John dikutip pada Kamis, 26/9. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Prabowo Subianto dan Puan Maharani mengenai hal ini.